Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Wahyudi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistika. Kita akan membahas tentang data COVID-19 di benua Eropa. Nah, data tersebut kita olah dengan 3 metode, yaitu Lilliefors, korelasi person, dan regresi. Nah, jadi data COVID tersebut saya ambil di website World Info. Kemudian saya pilih untuk Eropa. Kemudian data yang saya ambil berjumlah 20 data. Baiklah, kita mulai saja dari Lilliefors. Jadi data yang saya ambil itu yaitu jumlah kasus, jumlah meninggal, jumlah sembuh, dan kasus aktif. Baiklah, kita mulai Lilliefors. Jadi pada Lilliefors ini kita akan Lilliefors seluruh variabelnya, jadi mulai dari jumlah kasus sebagai variabel Y, jumlah meninggal sebagai X1, kemudian jumlah sembuh X2, dan kasus aktif sebagai variabel X3. Kita mulai dari variabel Y. Jadi Lilliefors itu metode yang menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Baiklah, kita mulai untuk mencari nilai rata-ratanya. Sama dengan average kita sorot dari data pertama hingga data ke-20. Nah, kemudian standar deviasi dengan rumus SDEV. Nah, kita sorot lagi data pertama hingga data 20. Nah, selanjutnya ZI score. Jadi ZI score ini rumusnya sama dengan datanya dikurang rata-rata data, kita ikat, kemudian dibagi standar deviasi, kita ikat juga. Nah, kemudian kita tarik sampai bawah, sampai ke data 20. Selanjutnya FZI dengan rumus NORMDIS kemudian kita pilih Z1 score. Kemudian untuk kita tarik aja sampai ke 20. Nah, selanjutnya SZ1 yaitu subjek sama dengan subjeknya dibagi banyak datanya yaitu 20. Nah, kemudian absolute difference-nya yaitu FZI kurang SZI. Absolute FZI dikurang
FZI. Kemudian ditarik sampai bawah. Nah, setelah semua sudah kita dapati, selanjutnya kita akan mencari L hitungnya dengan rumus max sorot absolute difference tadi. Nah, di sini kita dapati L hitungnya 0,93. Nah, jadi kesimpulan untuk menyimpulkan apakah data normal atau tidak, yaitu jika L hitung kecil dari L tabel, data distribusi normal, sedangkan L hitung besar dari L tabel, data tidak distribusi normal. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa L hitung lebih besar dari L tabel, maka data di atas tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, jumlah meninggal. Data jumlah meninggal, variabel X1. Masih sama rumusnya. Average standar deviasi SDF sini. Nah, didapati standar deviasinya. Nah, selanjutnya untuk Z1 skornya, ZI skornya sama seperti tadi, sama dengan kurung 1 dikurang rata, lalu rata-rata kita ikat, kemudian dibagi standar deviasi, kemudian kita ikat juga. Nah, kita tarik ke bawah. Selanjutnya FZI-nya sama seperti tadi, sama dengan norm dis dari Z1 skor dan tarik ke bawah. Kemudian SZI-nya subjek dibagi banyak subjek, yaitu 20. Selanjutnya ABS difference sama seperti tadi, absolute FZI dikurang SZI. Kemudian tarik ini ke bawah. L hitungnya sama juga, max disorot seluruh tabel ABS difference yang kedua ini kurung. Nah, didapati. Jadi simpulannya, karena L hitungnya lebih besar dari L tabel, maka data tidak distribusi normal. Oh ya, L tabelnya kita ambil dari sini. Nilai kritis untuk uji Lillie force. Jadi kita ambil yang 0,05. Jadi data banyak data 20, jadi 0,19. Nah, selanjutnya data yang ketiga, jumlah sembuh variabel X2. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Average sorot kolom ini
Udah standar deviasi, forward lagi, Z1 score, dikurang rata-rata, kemudian kita ikat, kemudian dibagi standar deviasi, kita ikat juga. Nah, kemudian tarik FZI nya norm sama dengan norm this, jadi tabel Z score. Kemudian tarik ke bawah. Nah, SZI nya masukkan rumus subjeknya dibagi banyak subjek itu 20. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Untuk ABS difference-nya absolute FZI dikurang FZI. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah. Kemudian untuk mencari L hitungnya max dari tabel difference tadi. Nah, di sini kita dapati bahwa L hitung lebih besar dari L tabel. Nah, jadi kesimpulannya L hitung dari besar L tabel, data tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya Z score yang bentuk data keempat itu kasus aktif sebagai variabel X3. Kita cari rata-ratanya dengan average kemudian standar deviasi, kemudian Z score, kemudian untuk mendapatkan semuanya kita tarik aja ke bawah. Kemudian FZI rumusnya norms this dari Z1 score. Nah, kita tarik aja ke bawah. Ini SZI dengan subjek bagi 20. Tarik saja. Dan untuk ABS difference-nya BS ZI dikurang ZE. Tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita hitung L hitungnya, masuki rumus max, sorot ABS difference untuk tabel yang tadi. Nah,
Di sini kita jumpai juga bahwa L hitungnya lebih besar dari L tabel. Jadi data tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu korelasi persen. Jadi korelasi persen ini salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Nah, nih. Jadi yang variabel kita ambil yaitu jumlah kasus dan jumlah meninggal. Untuk pertama kita cari jumlahnya dengan sorot sum ini sum sorot data subjek pertama hingga yang ke-20. Dan kita cari aja untuk mendapati jumlah yang lain. Kemudian rata-ratanya dengan average kita sorot lagi. Kemudian kita tarik aja ke samping. Kemudian standar deviasinya, sini yang ini tak pakai, terus aja. Nah, ini aja. Kemudian standar deviasinya sama dengan stdef ambil datanya. Dan kita tarik aja ke samping ke tabel yang selanjutnya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan yang untuk Y dan X1. Kemudian untuk X kecil, jadi rumus X kecil ini X dikurang rata-rata sama dengan X dikurang rata-rata. Dan kita ikat. Nah, ini kita jumpai, kita tarik saja ke bawah. Ini dia rata-ratanya. Kurang lebar, kita tambah lebarnya. Juga lebarnya. Kemudian untuk Y sama juga. Y dikurang rata-rata Y. Nah, Y kurang rata Y. Oh, di sini ada kesalahan. Salah sorot itu. Rata X. Nah, ini sorot juga. Rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita ke tabel XY, ke kolom XY. Jadi XY ini rumusnya X kecil dikali Y kecil. Nah, kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah,
Jadi interval koefisien korelasi persen ini adalah dari 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Jadi ini kita cari manual dulu rumusnya. Sigma XY dibagi banyak data dikurang 1 dikali simpangan standar deviasi X dan standar deviasi Y. Kita mulai saja. Sigma XY dibagi N dikurang 1, data kita tadi 20 dikurang 1 yaitu 19, kurang 19 dikali standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Nah, untuk mencari otomatisnya dengan rumus Pearson. Nah, kita sorot aja tuh kolom apanya, datanya itu X, array X, koma, array Y. Nah, di sini kan kita lihat bahwa secara manual dan secara otomatis korelasi persennya sama. Jadi kita dapat 0,9147. Jadi itu pada sangat kuat. Jadi tingkat hubungan antara jumlah kasus dan jumlah meninggal untuk kasus COVID-19 di benua Eropa itu sangat kuat. Nah, selanjutnya kita metode yang ketiga yaitu regresi. Jadi regresi ini merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Baiklah, sini kita cari dulu X1 kali Y. X1 dikali Y. Nah, oh, maaf, di sini jumlahnya belum kita cari. Sum tadi saja. Satu kali Y tarik ke bawah, kemudian X2 kali Y sama dengan X2 dikali Y, kita tarik kembali, kemudian X3 kali Y, X3 kali Y, kemudian kita cari lagi, kemudian X1 kali X2, X1 dikali X2, tarik lagi, kemudian X1 kali X3, X1 kali X3, tarik kembali, kemudian X2 kali X3, X2 kali X3. Tarik aja. Nah, di sini sudah ya. X1 kali Y, X2 kali Y,
X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3. Nah, selanjutnya X1 kita pangkat 2. 1 angkat saja 2, tarik kembali, kemudian X2 kali angkat 2, angkat 2, tarik kembali, kemudian X3 angkat 2, tarik aja. Nah, di sini. Kemudian kita tentukan matrik yang diperlukan, yaitu dengan matrik A sama dengan N sigma X1, sigma X2, sigma X3. Kemudian kolom kedua sigma X1, sigma X1 pangkat 2, sigma X1 kali X2, sigma X1 kali X3, kemudian sigma X2, sigma X1 kali X2, sigma X2 pangkat 2, sigma X2 kali 3, kemudian sigma X3, sigma X1 kali X3, sigma X2 kali X3, kemudian sigma X3 pangkat 2. Dan untuk matrik H, sigma Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X3 kali Y. Praktekkan saja langsung. Tentukan matrik. Yang pertama tadi yaitu N-nya sama dengan 20. Kemudian sigma X1 sigma X1 sama dengan selanjutnya sigma X2 ya, sigma X3 sigma X3. Nah, di kolom selanjutnya sigma X1 kemudian sigma X1 pangkat 2, 1 pangkat 2. Kemudian sigma X1 kali X2, kemudian sigma X1 kali X3, nah untuk kolom selanjutnya sigma X2 garis selanjutnya sigma X1 kali X2, nah ini ya. Selanjutnya sigma X2 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2. Selanjutnya sigma X2 kali X3. Untuk kolom selanjutnya sigma X3 sigma X1 kali X3, sigma
X2 pangkat 2. Selanjutnya sigma X2 kali X3 . Nah, sigma 2 1 X3 kemudian sigma X2 kali X3 26. Oh, di sini ada salah. Sigma X2 kali X3 X2 kali X3. Sigma X2 kali X3. Nah, kemudian yang terakhir sigma X3 pangkat 2 ke pinggir. Sigma X3 pangkat 2. Nah, sini sudah terbentuk metrik A-nya. Selanjutnya kita bentuk metrik H-nya, yaitu sigma Y kemudian sigma X1 kali Y kemudian sigma X2 kali Y kemudian sigma X3 kali Y. Nah, sudah terbentuk metrik H-nya. Selanjutnya kita cari rumus untuk determinan dari A, yaitu sama dengan metrik determinan. Kita sorot saja metrik A-nya. Nah, selanjutnya pada metrik A1 kita ganti yang kolom pertama tadi menjadi H, metrik H, sedangkan metrik H menjadi metrik, jadi kolom pertama untuk metrik A1. Dengan kita ambil saja ini, kita urut saja. Kita lebarkan lagi. Selanjutnya, nah pada baris ke kolom kedua sampai kolom keempat itu sama aja. Ini coba diganti kolom 1 aja. Nah, jadi kita ambil sini, kita sorot ke bawah, kemudian kita sorot ke samping. Nah, pada metrik H-nya baru kita ubah, yaitu kolom pertama pada metrik A. Ketik saja. Untuk determinannya masih sama rumusnya. M determinan. Kita sorot kita sorot metrik A1 tadi. Nah, sudah didapati determinannya. Selanjutnya kita berpindah kepada metrik A2. Jadi pada metrik A2 ini, kolom yang kedua pada metrik A tadi yang kita ubah menjadi metrik H. Selanjutnya metrik H menjadi kolom kedua. Kolom pertama masih tetap sama dengan metrik A. Kita tarik saja. Nah, di sini bedanya. Jadi kita ambil aja di sini metrik H. Ini selanjutnya sama aja sih. Masih kolom yang ketiga.
tarik saja pinggir. Nah, untuk metrik H-nya baru beda, itu kolom kedua pada metrik A. Nah, kita cari sekarang determinannya, masih sama. Determinan sorot metriknya. Nah, sama. Selanjutnya untuk metrik A3, kolom ketiga pada metrik A tadi kita ubah dengan metrik isi dari metrik H, kemudian isi dari metrik H kita ubah yaitu kolom ketiga pada metrik A tadi. Untuk kolom utamanya masih sama. Tarik ke samping, kita tarik ke bawah. Metrik A3-nya ya, metrik A3-nya kita ubah menjadi yang metrik A tadi. Kita tarik saja. Ini metrik keempatnya masih sama, tidak ada kita ubah. Metrik H-nya itu kolom ketiga. Nah, untuk rumus determinannya masih sama. M determinan. Dan kita buat aja metriknya. Oh. Misalnya. Nah, untuk yang metrik yang terakhir yaitu metrik A4. Jadi pada metrik A4 ini yang kolom keempat pada metrik A tadi kita ubah menjadi metrik H, dan metrik H tadi kita masukkan menjadi kolom keempat pada metrik A4. Ini dengan yang pertamanya sama aja, kita ambil yang kemudian kita tarik ke bawah, dan karena masih sama sampai kolom ketiga tarik saja. Nah, di sini kita ubah bahwa ini H, nah kita tarik saja. Nah, pada metrik H-nya baru kita masukkan kolom keempat tadi. Nah, di sini udah jadi. Kita cari determinannya. M determinan dari. Nah, kita sudah jumpai seluruh determinannya. Selanjutnya kita cari B1-nya dengan rumus determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kemudian B2 juga itu determinan A2 dibagi dengan A. Kemudian A3 itu juga dibagi dengan A. Nah, ini sama juga. Bagi
telah kita dapati. Kemudian kita masukkan saja dengan ini bukan untuk B2. Jadi untuk rumus mencari regresi berganda itu sama dengan B1 tambah B2 kali X1 tambah B3 kali X2 tambah B4 kali X3. B1 kali B2 tambah B2 kali X1, kemudian kita besarkan saja dengan B3 kali X2 dengan B4 tadi. Nah, sudah kita jumpai seluruhnya. Untuk mencari otomatisnya dengan cara pindah ke menu data, pilih data analisis, kemudian pilih regression, kemudian kita centang yang ini, confidence level. Untuk kepada sheet selanjutnya itu new worksheet, kemudian kita centang yang lainnya, dan kita inputkan rank-nya. Kemudian X rank-nya. Nah, selanjutnya kita oke saja. Nah, di sini kita jumpai bahwa sudah kita dapati secara otomatis hasilnya. Kita kopikan saja pada di sini. Kita lihat bahwa dengan cara manual dan otomatis hasilnya tetap sama. Yang B1-nya 0,02 sama, B2-nya 0,997 sama, B3-nya 0,9985 sama, kemudian B4-nya 1,002. Nah, sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.